Salam kasih Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Tentunya kita bersyukur Bapak Ibu oleh karena berkat Tuhan mempertemukan kita kembali dalam channel YouTube saya, yaitu Sinar Pengharapan. Kembali saya berterima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga semuanya yang telah menonton, like, dan subscribe video saya. Dan semoga Tuhan membalaskan semua kebaikan Bapak Ibu. Dan dalam video saya sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa penipuan setan yang paling berhasil salah satunya adalah penyembahan patung. Mana banyak umat-umat ditipu oleh setan dengan membawa patung ke dalam gereja dalam penyembahan. Bahkan di rumah-rumah pribadi dibawa baik itu patung Yesus maupun patung Maria untuk bahan. Nah, ini saya sampaikan bahwa ada jin di balik salib. Ada jin di balik patung salib. Baik benda apapun, baik itu salib maupun patung Maria, patung Yesus, bila mana dibuat dan disembah, itu adalah penyembahan kepada setan. Itulah tipuan setan. Ada jin di balik semua itu. Setanlah yang membawa manusia kepada penyembahan benda. Nah, kali ini saya menyampaikan tentang tipuan setan yang kedua, yang paling berhasil, ya, yaitu tentang kebakaran jiwa. Ya. Banyak orang percaya, saudaraku dikasihi Tuhan, baik pendeta maupun para penatua gereja percaya bahwa orang yang mati langsung masuk ke surga. Baik tempat kemalangan, meninggal dunia, banyak para pendeta mengatakan ataupun tokoh-tokoh agama berkata bahwa dia sudah sampai di surga di sebelah kanan Bapa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, inilah ironisnya, ya. Mohon maaf jika saya harus sampaikan ini, bahwa sesungguhnya banyak orang pintar, orang ternama, orang berpengaruh dibodohi oleh setan. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa banyak tokoh-tokoh agama yang membuat acara mendoakan atau acara memperingati meninggalnya seseorang, baik acara 7 hari, 40 hari, ataupun 100 hari, ya. Sementara orang yang mendoakan itu percaya bahwa rohnya juga gentayangan. Dan orang yang sama juga percaya bahwa roh yang didoakan itu sudah masuk surga. Laku yang dikasih Tuhan, disinilah apa? Disinilah ironisnya, ya. Aneh bin dungu, ya. Saya katakan itu karena ini sangat jelas membingungkan ataupun jelas-jelas itu penipuan setan, ya. Bahkan di kampung kami, bila mana hari ke-7 setelah meninggal seseorang, bila mana ada di dapur piring jatuh mungkin karena kucing, itu disebut datangnya apa? Orang meninggal itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa tadi saya katakan itu sangat luar biasa, sangat ironis? Ya, bila mana kita percaya bahwa orang yang mati itu gentayangan ataupun bisa berkomunikasi ataupun melakukan sesuatu, maka kita bisa tarik peristiwa tentang matinya Joshua Huta Barat, ya. Dalam peristiwa itu berbulan-bulan diselidiki bagaimana kronologi pembunuhan itu dan siapa yang terlibat dalam pembunuhan itu tidak diketemukan. Sampai akhirnya beberapa bulan baru ketemu, ataupun sudah begitu lelah, ya, para hakim maupun pengacara, para polisi. Jika seandainya Joshua Huta Barat bisa berkomunikasi dengan orang, dia akan mungkin bisa membantu orang tua, membantu tulangnya, membantu teman-teman atau polisi untuk mempermudah penyelidikan itu. Nah, itulah bukti bahwa orang yang meninggal dunia tidak bisa berkomunikasi, bahkan tidak bisa berbuat sesuatu. Dan di Alkitab tidak ada referensi tentang itu, ya, bagaimana orang mati kita atau masuk ke surga, ya. Belum ada dalam kitab kita temui. Justru yang hidup ada di sorga, ya. Kita percaya itu, yaitu Elia, karena Elia dan Henok langsung naik ke sorga hidup-hidup, ya. Kalau yang mati, yang masuk ke sorga hanya Musa, ya. Bahkan saya berani sampaikan sekarang, Joshua Huta Barat ataupun Eril Khan, anaknya Ridwan Kamil, itu belum masuk sorga. Karena sesungguhnya orang yang mati, dia masih beristirahat di dalam kubur. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan sebagai bukti bahwa orang mati tidak langsung ke surga adalah tentang Yesus. Yesus beserta salah seorang yang di sebelahnya itu belum
masuk surga ketika mereka mati. Seperti yang terdapat di dalam kitab Lukas 23 ayat 43 yang berkata, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Setelah dikasih Tuhan, ini sering disalahpaham banyak orang, termasuk pendeta, bahkan para tua-tua jemaat, bahkan termasuk juga Daud Tony yang berkata ada Firdaus selain sorga. Kita sebagai umat Tuhan harus mengetahui bahwa sorga adalah Firdaus. Firdaus adalah sorga. Tidak ada sorga selain Firdaus. Jadi artinya ucapan Yesus tentang sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di sorga, itu adalah sebuah kepastian, sebuah jaminan bahwa ketika Yesus datang kali kedua, orang yang di sebelahnya itu akan diangkat, dibangkitkan dari kematian dan diangkat ke sorga. Karena jika seandainya Yesus ketika mati langsung naik ke sorga, berarti kebangkitannya Yesus turun lagi ke dunia ini, ya. Padahal kitab suci mengatakan Yesus sudah datang sekali ke dunia ini, yaitu ketika Yesus lahir melalui Maria, ya. Kedatangannya yang kedua kali hari kiamat, ya. Kedatangannya yang kedua kali adalah hari yang luar biasa, yang dahsyat. Mari kita baca dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 berbunyi, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu dibangkitkan." Ya. Sangat jelas Bapak Ibu bahwa orang percaya dibangkitkan, dibawa ke sorga, yaitu saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika semua orang seperti yang kita dengar dari teman-teman kita, dari para pendeta yang mengatakan orang mati sudah masuk surga, jika semua orang yang mati yang percaya langsung masuk ke surga setelah meninggal dunia, siapa yang akan dibangkitkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali? Kemudian bukti yang berikut, yaitu tentang Lazarus, ya, di mana Lazarus berbaring selama 4 hari di dalam kubur. Lalu Yesus bangkitkan dia. Kemudian dia seperti biasa, hidup seperti kita ini, ya. Tentu seandainya Lazarus ketika mati langsung ke sorga bersama dengan Bapa di sorga, maka dia akan komplain kepada Yesus, "Tuhan, kenapa engkau bangkitkan saya? Kenapa engkau turunkan saya dari sorga? Saya kan sudah tenang di sorga bersama Bapa." Terbukti Lazarus tidak pernah berkata, tidak pernah komplain, ya, kenapa dia harus turun kembali dari sorga untuk hidup lagi di dunia yang penuh derita ini. Nah, itu artinya ketika dia mati, dia tidak langsung ke sorga, Bapak Ibu. Memang banyak yang sudah bangkit dari kematian selain Yesus dan Lazarus, ya. Mari kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya ke-51 dan 53, dikatakan, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang." Jadi selain mereka yang dibangkitkan pada saat kematian Yesus yang terdapat dalam Matius tadi, orang-orang yang meninggal dunia termasuk Maria ibu Yesus, termasuk 12 murid, termasuk juga Stefanus, mereka masih di dalam kubur. Bahkan siapapun yang kita anggap saleh, yang layak masuk surga, yang kita anggap beriman, belum sampai ke surga, masih di dalam kubur di mana mereka dikuburkan. Jadi saudara kasih Tuhan, jika ada orang yang katakanlah mungkin seperti adat di tempat kami, ketika orang meninggal itu sudah lama dikuburkan, lalu dipindahkan ke tempat tertentu, ya, itu sangat disayangkan. Itu sangat sia-sia. Karena pada akhirnya ketika Yesus datang yang kali kedua, dia dibangkitkan. Jika dia orang yang beriman, dia akan dibangkitkan dari tempat di mana dia dikuburkan semula. Nah, jadi sangat sia-sia bila mana ada adat atau tradisi kita yang memindahkan
tulang-tulang ataupun debu dari tempat tertentu ke tempat yang dianggap layak. Itu sangat percuma Bapak Ibu. Jadi arti dalam firman Tuhan yang berkata debu kembali kepada debu, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, itu artinya adalah tubuh kita yang terbuat dari tanah akan kembali kepada tanah. Dan roh atau nafas itu akan kembali kepada awan, ya, kepada Allah. Artinya ya awan ini adalah milik Allah, ya. Kalaupun ke sorga itu bukan berbentuk berupa manusia ataupun berbentuk seperti malaikat, ya. Kalaupun dia kembali ke sorga atau naik ke sorga, itu berupa angin, tidak berwujud, ya. Jadi tidak seperti yang di televisi berwujud dia naik ke sorga, bukan begitu, ya. Kemudian juga yang sering disalahpahami tentang firman Tuhan, yaitu tentang ilustrasi dalam Lukas. Nah, ada orang kaya dan juga Lazarus yang miskin, kemudian ada Abraham, ada ilustrasi di sana. Itu bukanlah tentang pengertian yang itu, artinya adalah bahwa orang yang tidak mau percaya kepada firman Tuhan, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, tidak akan mau bertobat walaupun ada orang yang datang dari surga untuk memberitakan Injil, ya, kepada mereka. Jadi tentang keabadian jiwa adalah tipuan setan, ya. Itulah tipuan setan yang kedua yang sangat berhasil, ya, sehingga banyak pemimpin agama, pendeta dan penatua gereja tertipu, ya, sama seperti Adam dan Hawa ketika ditipu di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 4 berbunyi, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Inilah yang dibuat oleh setan kepada Hawa, sehingga Hawa memakan buah larangan itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sejak dari dulu sampai sekarang, bahkan hingga kiamat, itu akan selalu ditanamkan oleh setan kepada semua orang yang membuka hati kepada setan, dan dongeng-dongeng dan tahayul, ya. Bila mana kita membuka hati dan pikiran kita kepada hal itu, kita akan mudah ditipu oleh setan. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, surat cinta Tuhan kepada kita. Kita akan ketahui, kita akan lihat kebenarannya, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, apa yang harus kita percayai. Dan yang terpenting Bapak Ibu, kita tidak ikut tertipu oleh setan seperti Hawa dan Adam, ya. Bahkan banyak orang yang saat ini tanpa disadari sudah sangat jauh masuk ke dalam jurang perangkap setan. Untuk itu Bapak Ibu, tetaplah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin belajar firman-Nya dengan rendah hati dan takut akan Tuhan, maka seluruh kebenaran firman Tuhan akan kita pahami dan akan membawa kita semakin kaya rohani, sehingga pada akhirnya kita tidak ditipu oleh setan, bahkan kita siap untuk dijemput, dibawa ke surga bila mana Tuhan datang yang kali kedua. Inilah menjadi doa dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.